Sekarang saya ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban event organizer. Event organizer adalah satu pihak ya, yang menyelenggarakan pelatihan di daerah. Dalam hal ini kabupaten atau kota madya atau ibu kota provinsi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa training kita bagi dua. Satunya in-house training dan satunya public training. In-house training adalah orang mengundang kita atas nama komunitas. Misalnya komunitas sekolah ya, SMP sekian, SMA sekian, Universitas X. Ini disebut dengan pengundang kita. Atau mungkin bisa jadi perusahaan, bisa jadi organisasi, bisa jadi instansi pemerintah. Pokoknya kita diundang. Dengan biaya semuanya disiapkan oleh pengundang. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan public training, yang mengundang adalah I.O. Berapapun harganya, ya itulah harga yang ditetapkan oleh I.O. Di luar campur tangan kami. Memang untuk public training, biayanya akan lebih besar ya. Karena public training ini berisiko. Misalnya ya, kita mengadakan pelatihan baca sangat cepat. Dengan target misalnya keuntungan 20 juta ya. Karena kami harus dibayar 10 juta. Dia 20 juta, dia 10 juta, dia 20 juta supaya seimbang ya. Maka dia harus menjual misalnya biaya pelatihan 300 ribu. 300 ribu kali 100 orang kan 30 juta. Nah kami dapat 10 juta, dia dapat 20 juta. Nah tapi biaya transportasi, akomodasi, dan seluruh biaya yang terkait dengan penyelenggaraan seperti misalnya hotel ya, termasuk di sana makannya, minumnya, itu tanggung jawab EO. Nah karena itulah EO kami berikan hak ya demikian besar. Ya. Pernah sekali nih IO ya cuma dapatnya peserta cuma 5 orang. Nah, jangankan untuk uang saku, transport pun nggak cukup. Nah, jadi kami nggak mau kalau seperti itu. Kalau memang pesertanya cuma 5, mendingan kita tunda atau kembalikan uangnya. Itu risiko, tapi kan risikonya nggak besar. Ya. Paling ya namanya Anda seorang IO, tentunya ada modal yang dikeluarkan. Bisa rugi, bisa untung, bisa pulang pokok. Nah, tugas IO adalah menyelenggarakan public training dan in-house training. Nah, kalau in-house training yang dimaksud ini adalah kita diundang oleh tadi kan kelompok komunitas sekolah, perusahaan ya. Berapa biayanya? Ini tergantung IO. IO kalau misalnya menjual 200 ribu per orang ya, dapat 100 siswa, berarti kan dapat 20 juta. Kami dapat 10 juta. Nah, mereka juga harus bayar transport kami, mungkin sekitar 3 juta. Mereka dapat 7 juta. Mungkin dikurangi biaya operasional, akhirnya mereka juga dapat 3 juta. Ya. Makanya kami tidak menganjurkan dalam kondisi rugi. Ya, jadi untuk di daerah misalnya kami tidak menganjurkan Anda langsung berhubungan dengan kami, harus dengan perwakilan kami. Ya, kecuali memang Anda mendapatkan informasi dari kami dan Anda tidak tahu siapa IO-nya. Tapi kami akan mencoba rekomendasi ya di daerah supaya menggarap. Karena bagaimanapun IO adalah perwakilan kami. Ya, mereka yang akan memberikan presentasi, ya mereka yang akan mengurus akomodasi dan transport kami ya sebagai trainer atau tim kami gitu ya. Nah, kemudian pembayaran juga nanti melalui IO kami. IO akan membayar kami gitu. Kalau misalnya pun dibalik, misalnya Anda tidak percaya dengan IO, ya boleh dengan kami yang bayar dengan IO. Kan jelas perhitungannya. Nah, jadi itulah tugas event organizer ya. Mereka berhak memberikan harga minimal itu setara dengan keuntungan kami. Jadi kalau kami dapat 10 juta, mereka harus menjualnya ya setidaknya untung 10 juta juga, jadi 20 juta. Jadi kalau misalnya mereka meminta dana pembiayaan pelatihan ini 20 juta atau 30 juta, itu wewenang mereka. Jadi Anda para IO ini, kami sarankan memang memberikan pelatihan untuk in-house training. Nah, itu tadi untuk siswa 10 juta. Kalau untuk guru, ini beda harganya. Kami menerima 15 juta. Ya, teman-teman sekalian ya. Kalau sampai 2 hari, 20 juta. Apa bisa sampai 2 hari? Kalau untuk siswa itu antara 5 jam sampai dengan 7 jam. 1 hari selesai. Kalau perlu 8 jam, 9 jam, nggak apa-apa. Tapi 1 hari selesai. Ya. Bagi Anda yang tidak keberatan, ya kita mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Supaya selesai pelatihan ini. Ya. Bermanfaat dan sesuai target kita. Nah, tapi kalau misalnya Anda untuk guru ini minimal 1,5 hari. Tapi kalau mau di 1 hari pun bisa. Nah, beda ya untuk pelatihan dengan guru dan siswa itu beda. Apalagi SD dan SMP beda sebetulnya dengan SMA. SMA dengan guru beda, dengan mahasiswa beda. Makanya ini perbedaan penyampaian ini, perbedaan ilmu yang disampaikan, ini mempengaruhi biaya. Jadi untuk para guru, kami sarankan di 1,5 hari. Ya, ini guru loh ya, dia membacanya bukan hanya tingkat mahir, kalau bisa sampai tingkat pakar.
Pakar itu meliputi nanti bagaimana membaca kritis, membaca analitis, membaca kritis gitu ya. Kemudian sintopikal, artinya dia bisa membandingkan antara satu buku dengan buku lainnya, dijadikan satu, kemudian menjadi satu pengetahuan baru. Nah, berapa yang harus Anda bayar ke event organizer? Bisa 40 juta, karena beda ya, kedua hari. Nanti per gurunya, kalau misalnya ada 100 orang, per orangnya kan cuma 200 ribu. 200 ribu ini murah, teman-teman sekalian ya, terutama rekan-rekan guru. Jangan berpikirnya, global ya, 20 juta, mahal sekali. Loh, berapa guru? 100 guru hanya 200 ribu. Kami pikir biaya dari Kementerian Pendidikan untuk Anda itu cukup dananya, ya, bahkan berlebih gitu. Masa sih guru untuk ilmu yang masa depan ya nggak bisa gitu membayar hanya 200 ribu, 300 ribu pun masih bisa diterima gitu. Nah, tentunya nanti IO mungkin akan menambahkan ya, misalnya 300 guru hanya menambah berapa gitu. Misalnya gini lah, 300 guru ya dikali 300 ribu kan 90 juta misalnya. Ya mungkin perwakilan akan bisa mendiskon sampai dengan cuma 60 juta misalnya untuk 2 hari untuk 300 guru. Apakah kalau banyak-banyak efektif? Masih tetap efektif. Kayak kami punya cara, bagaimana caranya dengan jumlah bahkan 500 guru pun pelatihan ini masih bisa efektif dan bisa membantu para guru untuk membaca cepat. Bagaimana membaca sehari 5 buku. Minimal teorinya ya, tahu caranya. Dan kemudian kami ajarkan bahwa pengalaman kami menunjukkan guru-guru, dosen, doktor, profesor yang sudah belajar mengatakan awalnya mereka juga ragu. Apa bisa gitu ya mereka membaca secepat itu gitu kan. Tapi setelah mengikuti mereka sadar bahwa oh iya ya bisa gitu. Ternyata begitu dahsyatnya ilmu membaca cepat ini sehingga kita bisa membaca dengan sangat cepat. Nah, jadi begitu ya rekan-rekan event organizer, nanti ada sebetulnya kami nggak perlu lagi mengeluarkan ketentuan ya, cuma nanti kita mungkin ada perjanjian kerjasama antara event organizer dengan kami bahwa kesepakatan ya misalnya kami akan dibayar sekian, mereka akan dapat sekian ya. Bahwa mereka dapat 30 juta, 40 juta itu bukan urusan kami. Tapi ketika berapa 15 juta, mereka dapat 5 juta ya memang itu juga bukan urusan kami. Ya artinya kita sudah sepakat mengenai itu. Ya. Jadi kalaulah perwakilan ya menerapkan 20 juta ke sekolah-sekolah itu masih cukup murah Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jangan pelit ya untuk ilmu masa depan. Tapi ini hanya untuk Anda ya sebagai IO, caranya begitu ya. Paham ya sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan ya via WA. Boleh juga via email. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap berubah.